Moda tui salibus, ecclesia, pede baptismo cibus, solemnia. Moda tui salibus, ecclesia, pede baptismo cibus, laudatia. Moda tui salibus, ecclesia, pede baptismo cibus, solemnia. Penting itu untuk kita pahami ya. Sejak awal itu kitab suci mengajarkan kita Tuhan yang eksklusif, yang berbeda dari Allah-Allah agama lain. Ya, ini harus kita ingat betul-betul. Tuhan yang eksklusif. Ya, kita ingat ya. Ada empat lapis filter, kemarin saya sudah singgung untuk sampai pada Allah yang benar ya. Yang pertama, Allah kita itu Allah yang esa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Ya, makanya Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku ya. Itu berarti kan ada Allah lain yang palsu, yang bukan Allah yang benar, yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, dan itu tidak boleh disandingkan dengan Allah yang benar ya. Kemudian kitab Mazmur juga mengatakan Allah bangsa-bangsa lain adalah iblis ya, jelas itu ya. Itu filter pertama. Allah yang benar itu adalah Allah yang esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Filter kedua, Allah yang benar itu harus dicapai melalui Yesus Kristus ya. Itu filter kedua. Di luar itu ya tidak walaupun mengaku Allah yang esa, walaupun mengaku Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, kalau tidak mengaku Yesus ya seperti kata Tuhan kepada orang Farisi, iblislah yang menjadi bapamu. Itu jelas di Injil ada ya. Kalau tidak melalui Yesus ya Allahnya salah ya.
yang dicapai salah, walaupun maksudnya benar, intensinya benar, Allah yang disembah para nabi segala macam yang disampaikan oleh ajaran-ajaran kitab suci dan sebagainya. Tapi kalau tidak melalui Yesus, ya iblislah yang menjadi bapamu. Itu kata Injil, ya kata Tuhan kita. Nah, kemudian juga filter yang ketiga adalah harus melalui gereja Katolik, karena Tuhan mendirikan gereja Katolik dengan Petrus sebagai dasarnya, harus di dalam gereja Katolik. Ya, di luar itu ya seperti yang dikatakan Tuhan, di hari terakhir ada orang mengatakan, banyak orang berkata, Tuhan, 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 kami menyembuhkan demi namamu, kami mengusir setan demi namamu. Artinya itu orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, ya, itu lolos di filter kedua, lolos ya, filter kedua lolos. Tetapi di luar gereja Katolik, ya kata Tuhan, aku tidak mengenal kamu, penyalah kamu, para pembuat kejahatan, ya begitu ya. Jadi harus di dalam gereja Katolik. Dan kemudian juga harus sesuai dengan ajaran para rasul, karena Rasul Paulus mengatakan di Galatia, kalau ada yang mengajarkan Injil yang berbeda dari apa yang diajarkan para rasul, terkutuklah dia, ya. Jadi kalau walaupun di dalam gereja Katolik, tetapi kalau ajaran yang dia pahami tidak sejalan dengan apa yang diimani para rasul, kata Rasul Paulus, ya, bukan kata saya, kata Rasul Paulus, terkutuklah dia, ya. Oke. Nah, hanya satu umat yang bisa lolos. Oke, nah sekarang masalahnya, dari manakah munculnya ajaran sesat Konsili Vatikan kedua yang secara implisit menyatakan semua agama menyembah Tuhan yang sama? Jadi bukan cuma Islam sebetulnya, tapi semua agama akhirnya sama, ya. Nah ini munculnya dari Karl Rahner ini mengajarkan teologi yang inklusif, ya. Sekalipun gereja Katolik adalah satu-satunya jalan keselamatan yang paling benar, namun semua agama lain ikut memiliki kebenaran dan kebaikan yang ada dalam gereja Katolik dalam gradasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, mereka juga ikut dalam menjadi sarana keselamatan yang bersumber pada karya penembusan Yesus Kristus. Itu kata Karl Rahner, ya. Jadi dari sinilah dia mengatakan bahwa penganut agama lain itu juga Kristen anonim, ya, dalam gradasi tertentu mengakui juga kebenaran Kristus. Konsekuensinya, ya oke. Baptisan dan keanggotaan gereja Katolik itu bukan prasyarat lagi, ya, bagi keselamatan, karena semua agama menyembah Tuhan yang sama dan mengambil bagian dalam keselamatan yang disediakan oleh penebusan Yesus Kristus. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa kalau kita gereja itu mengajarkan eksklusif, ya, tetapi yang tadi Karl Rahner yang kemudian diadopsi oleh Konsili Vatikan kedua itu inklusif. Nah ini pangkalnya. Maka Lumen Gentium itu penting sekali, ya, penting sekali. Apakah sejalan dengan ajaran para rasul? Jelas enggak. Karena apa? Yang jelas ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja mengajarkan Allah yang eksklusif. Tetapi gereja konsili, sejak Konsili Vatikan kedua, gereja konsili mengajarkan konsep ketuhanan baru yang berbeda, yaitu Allah yang inklusif. Ini jelas berbeda. Oke, saya kira itu aja, ya. Bisa diperdalam nanti dalam tanya jawab. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSCE, Societas Sentirecum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Setelah sekitar 60 tahun diadakannya Konsili Vatikan kedua, hingga pada saat ini, rupanya problematika seputar konsili ekumenis teraktual gereja Katolik ini masih terus hangat dan terkesan tak akan pernah usai dibahas dan didiskusikan, baik seputar esensi atau hakikat dari Konsili Vatikan kedua sendiri, apakah ia sendiri infalibel atau tidak,
hal-hal seputar pembaruan liturgis di dalamnya, ataupun beberapa prinsip, sikap, dan pandangan gereja terkait hal-hal di luar dirinya, tak dapat luput dari diskusi publik. Pada dasarnya, perumusan konsili ekumenis yang menghasilkan 16 dokumen, yang terdiri dari 4 konstitusi, 9 dekrit, dan 3 pernyataan ini, sejak awalnya telah diwarnai oleh perdebatan. Penyebab utama perdebatan tersebut tak lain ialah tujuan diadakannya konsili itu sendiri. Konsili Vatikan II bertujuan untuk menanggapi dunia modern yang menghadirkan tantangan-tantangan zaman bagi gereja, baik dalam aspek sosial politik, tatanan ekonomi, struktur kemasyarakatan, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya, yang terus mendorong gereja untuk menyesuaikan dirinya. Secara lebih sederhana dan spesifik, tujuan dari konsili ekumenis ini digambarkan oleh pelopornya sendiri, yakni Paus Yohanes ke-23, saat ia diwawancarai dengan pertanyaan, "Mengapa konsili ini diperlukan?" Sri Paus mengatakan bahwa, "Saya ingin membuka jendela dari gereja, sehingga kita bisa melihat keluar, dan mereka yang ada di luar bisa melihat ke dalam." Dari perkataan Sri Paus tersebut, lahir adagium atau semboyan Agio Ornamento. Tujuan utama dari konsili itulah yang menimbulkan reaksi konfrontatif atau penolakan dari beberapa pihak, termasuk dari sebagian golongan hierarki sendiri, khususnya mereka yang menyebut diri sebagai kelompok tradisionalistis. Para pengkritik memandang bahwa konsili ini adalah penyebab utama berkurangnya iman kepercayaan Katolik dan hilangnya pengaruh gereja di dunia, khususnya di dunia barat. Namun dari semuanya itu, terdapat pandangan yang dipegang secara teguh oleh para pengkritik, secara khusus mereka yang anti terhadap konsili ini. Mereka berpendapat lebih lanjut bahwa konsili ini mengubah fokus gereja dari menyebarkan kabar keselamatan jiwa menjadi memperbaiki situasi keduniawian umat manusia semata. Dari pandangan ini pun, mereka mengatakan bahwa Konsili Vatikan II telah menghapus kekhususan gereja Katolik, dalam hal ini gereja Roma, sebagai satu-satunya sarana penyelamatan dari Allah bagi jiwa manusia. Hal mana mereka merujuk pada seruan dalam Lumen Gentium 16 yang menurut mereka hendak mengubah prinsip extra ecclesia nulla salus, atau prinsip di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, prinsip yang telah ditetapkan oleh Konsili Lateran keempat tahun 1215 dan juga dalam Bulla Unam Sanctam dari Paus Bonifacius ke-8. Dengan adanya Lumen Gentium 16 ini dalam dokumen Konsili Vatikan II, menurut mereka, gereja Katolik tidak lagi meyakini dirinya sebagai satu-satunya sumber keselamatan yang unik dan eksklusif bagi jiwa manusia. Malah gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II mengakui adanya kebenaran-kebenaran lainnya. Hal tersebut menurut mereka dengan sangat jelas terbukti dalam dokumen Nostra Aetate, khususnya Nostra Aetate nomor 3 yang menyebut bahwa gereja memberikan penghargaan kepada agama Islam. Mereka melanjutkan pula bahwa dengan adanya Lumen Gentium 16 ini yang mengakibatkan gereja tidak lagi menjadi satu-satunya sarana keselamatan dan bahkan mengakui adanya kebenaran yang lain, akhirnya menghantar gereja pada sikap kompromi terhadap mereka yang masih berada di luar persekutuan dengan tahta Roma. Sikap kompromi gereja yang tak lain bagi mereka adalah efek radikal dari Lumen Gentium 16 sebagaimana tampak dalam Dekret Unitatis Redintegratio, secara khusus Unitatis Redintegratio nomor 4 yang mana mendorong kesatuan Kristiani dengan cara ekumenisme dan bukan proselitisme. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa dengan adanya poin-poin yang demikian, Konsili Vatikan II telah menyesatkan gereja dengan cara mengerdilkan aspek kebenarannya.
Atau sebagaimana yang ditujukan oleh sebuah cuplikan video di awal, bahwa menurut para anti Konsili Vatikan kedua, sumber dari segala keterbukaan gereja tersebut ialah teologi inklusif yang dicetuskan oleh Kahraner, yakni seorang imam Yesuit dan teolog kenamaan gereja Roma di zaman aktual. Bahkan mereka menyebut bahwa rumusan teologi inklusif dari Kahraner itu adalah ajaran sesat yang menjadi sumber kesesatan bagi Konsili Vatikan kedua sendiri, di mana Kahraner mengategorikan orang-orang yang masih berada di luar gereja Katolik adalah sebagai seorang Kristen anonim yang terbuka kemungkinan bagi mereka untuk selamat. Sehingga video di awal tersebut menyimpulkan bahwa ajaran atau sikap keterbukaan yang ditonjolkan oleh Konsili Vatikan kedua bukanlah berasal dari ajaran Yesus Kristus dan para rasulnya, melainkan berasal dari ajaran sesat teologi inklusif Kahraner. Maka menjadi pertanyaan sentral dan penting di sini ialah, apakah inklusivitas Konsili Vatikan kedua yang tampak dalam Lumen Gentium 16, Nostra Aetate, dan Unitatis Redintegratio adalah benar merupakan ajaran sesat atau malah berdasar pada pengajaran Yesus Kristus dan para rasulnya, sekaligus merupakan kelanjutan dari sikap atau pandangan para bapak gereja atau bahkan gereja secara keseluruhan. Pertama-tama, pembagian mengenai sikap dan pandangan teologis keselamatan secara kategorial, yakni secara eksklusif, inklusif, ataupun pluralis, merupakan pengelompokan sistematis yang baru eksis di zaman modern. Penggagas utama dari pengelompokan tersebut tak lain ialah Alan Reis, seorang teolog gereja Anglikan yang terkenal di dalam studi teologi agama-agama, yang memperoleh tabisan episkopal atau tabisan uskup pada tanggal 10 Oktober 2007 di Leicester. Dalam karya teologisnya yang gemilang, yakni Christians and Religious Pluralisms, Patterns in the Christian Theology of Religions, Reis merumuskan sebuah pengelompokan teologi keselamatan, yakni relasi antara kekristenan dengan agama-agama lainnya, yang ia sebut sebagai tipologi tripolar, antara lain tipologi teologi eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Menurut Alan Reis sendiri, tipologi tripolar digunakan untuk memetakan beragam pendekatan mengenai relasi kekristenan dengan agama-agama lain. Pembagian posisi ke dalam 3 kategori tersebut menurutnya didasarkan pada kesamaan dan perbedaan cara pandang terhadap agama-agama non-Kristen. Veli-Matti Karkkainen, seorang teolog Finlandia yang juga adalah profesor teologi sistematika di Fuller Theological Seminary dan juga merupakan seorang pakar teologi Pantekosta karismatik yang terkenal di dunia, turut pula memberikan pandangan dalam bukunya yang berjudul Trinity and Religious Pluralism: The Doctrine of the Trinity of Christian Theology of Religions, bahwa tipologi yang dibuat Alan Reis tersebut digunakan sebagai standar di dalam studi teologi agama-agama dan hingga kini masih banyak digunakan di dalam diskursus teologi agama-agama. Terkait tipologi tripolar dari Alan Reis itu, Charles B. Jones, seorang profesor di The Catholic University of America, Michigan, bidang studi agama, mencoba memberikan pengertian tentang tipologi atau jenis-jenis teologi keselamatan yang ada di dalam tipologi tripolar dari Alan Reis itu. Menurut Prof. Charles, eksklusivisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam agama Kristen, sedangkan tradisi agama yang lain tidak mendatangkan keselamatan. Selanjutnya, inklusivisme adalah sikap atau pandangan yang melihat bahwa agama-agama lain di luar kekristenan juga dikaruniai anugerah dari Allah, tetapi pemenuhan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sikap yang ketiga adalah pluralisme, yaitu pandangan bahwa semua agama menuju pada satu yang nyata atau the real,
yaitu Allah. Kemudian Paul F. Nitter, salah seorang teolog gereja Katolik di zaman kontemporer ini, semakin menspesifikasi tipologi tripolar dari Alan Reis tersebut. Menurut Nitter, salah satu tokoh yang mewakili pandangan teologis eksklusifisme adalah Karl Barth. Kemudian Nitter menggolongkan Karl Rahner sebagai tokoh sentral bagi pandangan teologis inklusif, hal mana Yesus Kristus dilihat sebagai salah satu jalan universal yang dapat dijumpai di antara jalan-jalan keselamatan yang lain. Kemudian Nitter menggolongkan dirinya dan Alan Reis bersama dengan seorang teolog Anglikan, yakni John Hick, sebagai tokoh yang menganut pluralisme. Rupanya pembagian atau kategorisasi pandangan teologi zaman modern yang demikian begitu mempengaruhi alam pemahaman umat Katolik sendiri. Sebagai bukti utama atas itu ialah video cuplikan di awal pun dengan jelas terlihat mengikuti pola pembagian atau kategorisasi Alan Reis tersebut. Sehingga sebagai anggota gereja Katolik sejati, kita tidak hanya dapat berhenti pada pengelompokan kategorial yang seperti demikian, melainkan harus pula melihat pada sejarah dan perkembangan tradisi atau pengajaran gereja secara holistik dan menyeluruh. Dalam ajaran fundamental kita, yakni soteriologi atau teologi keselamatan, yakni dari gereja Katolik, keselamatan diyakini sebagai relasi intim atau kesatuan dengan Allah sendiri, yakni mengenal Allah Sang Pencipta dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana terdapat dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Tuhan Yesus Kristus yang adalah perwujudan dari Allah Sang Pencipta yang Maha Benar menampakkan tubuhnya yang kelihatan, yang tak lain adalah gereja itu sendiri. Artinya, para pengikutnya, yakni orang-orang yang mengenal Allah melaluinya, adalah merupakan bagian dari Kristus sendiri, yakni menjadi tubuhnya yang kelihatan. Bisa dilihat dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Secara lebih spesifik, Kristus sendiri mengajarkan bahwa gereja yang tak lain adalah tubuhnya yang kelihatan itu jumlahnya hanya satu atau tunggal semata, yang ia sendiri dirikan di atas wakilnya, pemimpin para rasul, yakni Santo Petrus. Bisa dilihat dalam Injil Matius 16 ayat 18. Sehingga secara logis dapat dimengerti bahwa hanyalah mereka yang menjadi bagian dalam tubuh Yesus Kristus yang satu, yakni gerejalah yang memperoleh keselamatan. Namun dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya Injil Yohanes, dikisahkan bahwa Tuhan Yesus Kristus pun memiliki sikap dan pandangan yang inklusif, sebagaimana yang tampak pada teologi Karl Rahner, bahwa dengan kuasa pengajarannya Sang Kristus mengatakan mereka yang karena ketidaktahuannya pada kebenaran, yakni mereka yang belum memperoleh pengetahuan untuk menjadi bagian dari gerejanya, tidaklah jatuh dalam dosa sehingga mereka dapat diselamatkan. Akan tetapi bagi mereka yang telah menjadi bagian dari gerejanya, yaitu mereka yang sadar dan tahu akan kebenaran, layak ditanggung hukuman dan dapat jatuh dalam dosa. Artinya, menurut Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, siapa saja bisa diselamatkan, termasuk mereka yang bukan bagian dari gerejanya, dan siapa saja bisa jatuh dalam dosa, termasuk mereka yang menjadi anggota dari gerejanya, dengan dasar pengetahuan akan kebenaran tersebut. Prinsip yang diajarkan Yesus Kristus itu bisa dilihat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 22, di mana Yesus Kristus bersabda, "Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka." Atau di Injil yang sama, di pasal 9 ayat 41, jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat,
maka tetaplah dosamu. Bertolak dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus dalam Injil itulah, para rasul akhirnya mengajarkan bahwa pengetahuan akan kebenaran dan penyelamatan dari Allah terbuka bagi semua manusia yang ada di mana-mana, baik mereka yang telah menerima Injil atau menjadi bagian dalam gereja Tuhan, maupun mereka yang masih berada di luar atau belum dalam menerima kebenaran Injil. Bandingkan Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Pengajaran inklusif demikian turut pula dipertegas oleh Rasul Paulus sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh sikap Rasul Paulus terhadap bangsa-bangsa kafir yang sama sekali tidak mengenal hukum Taurat Yahudi, yang juga termasuk mereka yang belum menerima Injil tentang Yesus Kristus yang Rasul Paulus beritakan, bahwa menurut Rasul Paulus, mereka yang dalam posisi demikian dapat diselamatkan oleh karena hati nurani mereka. Hati nurani mereka tersebut menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bisa dilihat dalam Roma 2 ayat 14 sampai dengan 16. Dari sini kita telah melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus dan para rasulnya sama sekali tidak membeda-bedakan secara ekstrim antara mereka yang adalah anggota gerejanya dan mereka yang masih berada di luar gerejanya yang tunggal dalam hal rencana keselamatan. Mereka atau orang-orang yang menurut Tuhan Yesus Kristus belum atau bahkan tidak tahu akan kebenaran, mereka itulah yang dimaksudkan oleh para rasul ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan, yang dalam istilah Rasul Paulus, orang-orang yang menghidupi hati nurani mereka sebagai hukum Taurat yang berguna bagi kebenaran yang menghantar pada keselamatan bagi jiwa mereka. Pandangan yang demikian diteruskan secara konsisten dan sama oleh Bapak Apostolik Santo Justinus Martir. Santo Justinus Martir dalam pengajarannya menyebutkan bahwa orang-orang ateis pun atau mereka yang belum mengenal kebenaran Kristiani, jika mereka hidup sesuai dengan akal budi mereka yang bijak atau metalogo, adalah layak disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus atau anggota dari gereja Kristus, sehingga mereka bisa termasuk dalam rencana keselamatan. Hal mana berlaku sebaliknya jika mereka hidup tak sesuai dengan akal budinya, ialah mereka menjadi musuh dari Yesus Kristus. Tercatat dalam First Apology nomor 46, inklusivitas yang dipertahankan dan dilanjutkan oleh Bapak Apostolik Santo Justinus sang martir tersebut diperjelas secara lebih radikal dan detail dan mendalam oleh para bapak gereja kita. Menurut Santo Siprianus dari Kartago, seorang uskup yang mencetuskan prinsip tak ada keselamatan di luar gereja Kristus pun mengajarkan bahwa mereka yang berada di luar gereja Kristus dapat diselamatkan dengan pembaptisan darah. Selanjutnya, salah seorang bapak gereja yang lainnya, yakni Santo Ambrosius pun, yang bersimpati akan kematian seorang kaisar Romawi kafir yang baik hati, yakni Kaisar Valentinian, mengajarkan adanya pembaptisan hasrat sebagai sarana penyelamatan bagi mereka yang berada di luar gereja. Dan yang paling signifikan ialah Santo Agustinus, Bapak Gereja pilar kekristenan barat kita, yang menyatakan bahwa adanya relasi yang menyelamatkan antara anggota gereja Kristus dengan mereka yang berada di luar gereja. Hal mana relasi itu ditandai oleh kesamaan posisi hati atau kebajikan antara para anggota gereja dengan mereka yang berada di luar gereja. Tercatat dalam tulisan Santo Agustinus on Baptism Against the Donatis nomor 5 28 sampai dengan 39. Semua peristilahan bagi mereka yang bukan anggota gereja yang berasal dari Yesus Kristus hingga para bapak gereja, yakni mereka yang dalam posisi ketidaktahuan, yang hidup berdasarkan hati nurani,
yang hidup menurut akal atau metalogo, yang diselamatkan karena baptisan darah dan hasrat, dan mereka yang memiliki posisi hati yang seirama dengan gereja itulah yang dalam istilah modern disebut sebagai Kristen anonim oleh Karl Rahner dalam teologi inklusivitasnya, sehingga bertolak dari sikap, pandangan, dan pengajaran tradisionalistis dari Yesus Kristus dan diteruskan oleh gereja itulah Konsili Vatikan kedua melalui Lumen Gentium 16 menyerukan bahwa rencana keselamatan dari Allah Tritunggal yang Esa mencakup pula seluruh manusia, baik mereka yang beragama Yahudi dan Islam, mereka yang menganut tradisi kekristenan Timur, mereka yang Kristen non-Katolik, maupun sesama manusia lainnya dalam kehidupan ini. Dengan demikian, jawaban utama atas pertanyaan apakah inklusivitas Konsili Vatikan kedua yang tampak dalam Lumen Gentium 16, Nostra Aetate, dan Unitatis Redintegratio adalah benar merupakan ajaran sesat atau malah berdasar pada pengajaran Yesus Kristus dan para rasulnya, sekaligus merupakan kelanjutan dari sikap pandangan para papa gereja atau bahkan gereja secara keseluruhan, ialah inklusivitas Konsili Vatikan kedua yang tampak dalam Lumen Gentium 16, Nostra Aetate, dan Unitatis Redintegratio adalah benar merupakan ajaran yang sungguh-sungguh berdasar pada pengejaran Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang diteruskan oleh para rasulnya dan dipelihara oleh para bapa gereja. Maka konsekuensi dari pemahaman bahwa inklusivitas Konsili Vatikan kedua adalah ajaran sesat dan sumber dari segala kemurtadan atau penyesatan bagi gereja Katolik, sama dengan secara terang-terangan menyebutkan bahwa Tuhan Yesus Kristus, para rasul, dan bapa-bapa gereja adalah bidat pengajar kesesatan dan sumber dari segala kemurtadan. Kyrie eleison. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja kita bisa selamat. Amin.